Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yudi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang life skill atau keterampilan hidup. Sebelumnya kita sudah belajar tentang membuat pamflet digital. Nah, hari ini kita akan belajar life skill atau melatih life skill keterampilan hidup dengan topik self control. Self control. Apa sih self control itu? Self control adalah mengontrol diri sendiri. Sadar nggak? Kadang-kadang kita sibuk sekali berlatih dan belajar tentang banyak hal. Berlatih membuat sesuatu, berlatih untuk tentang teknologi, berlatih untuk keterampilan berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, dan berbahasa asing lainnya. Kemudian kita berlatih membuat ini, membuat itu, prakarya ini, prakarya itu. Tapi ada hal yang sering kita lupakan, yaitu adalah keterampilan untuk mengontrol diri sendiri. Nah, kalau kita bisa mengontrol diri sendiri dengan baik, yakin deh, pasti kita bisa melakukan banyak hal sekaligus. Banyak hal, apapun yang kita mau, apapun yang ingin kita lakukan, pasti bisa. Asalkan kita dapat mengontrol diri dengan baik. Mengontrol diri maksudnya apa sih? Kita bisa mengontrol apapun yang kita mau. Misalkan ketika kita ingin melakukan sesuatu, bisa nggak kita disiplin? Bisa nggak kita punya motivasi yang kuat, tanggung jawab? Bisa nggak kita peduli dan gotong royong antar sesama? Bisa nggak kita melakukan hal-hal yang baik? Bisa nggak kita mengontrol mulut kita sehingga kita tidak menyakiti teman, sehingga kita tidak menyakiti guru, kita tidak menyakiti orang tua? Bisa nggak kita mengontrol hati kita sehingga hatinya ini selalu baik, selalu ingin berbuat baik? Itu manapun mengajarkan kita untuk dapat menjadi pribadi yang baik, menjadi manusia yang baik, dengan cara mampu mengontrol diri dengan baik. Mengontrol semua dari seluruh anggota tubuh kita dikontrol, termasuk hati dan pikiran kita. Terutama lisan nih yang sering suka yang mudah gitu ya, mudah terlihat gitu. Islam pun demikian. Rasulullah pernah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, maka berkatalah dengan baik. Berkatalah dengan baik atau diam. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk mengontrol lisan kita nih, salah satunya ya, mengontrol lisan kita. Jangan sampai lisan kita berkata hal-hal yang tidak baik. Ada peribahasa diam adalah emas. Betul banget, diam adalah emas. Tapi alangkah baiknya kita berbicara, yang kita keluarkan adalah emas, permata, berlian, mutiara, dan sebagainya yang baik-baik, daripada yang keluar dari mulut kita adalah yang jelek-jelek. Jadi kalau kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, lebih baik diam aja. Oke, bisa? Nah, coba ya belajar untuk mengontrol lisan kita dulu nih, yang paling gampang dilihat, yang paling gampang dikontrol. Mulai dari berkata yang baik-baik, mulai dari jangan berbohong, terus jangan suka membuli, menghasut, gibah, atau ngomongin orang di belakang gitu. Nah, itu harus kita hindarkan karena itu akan berpengaruh untuk kita. Kalau kita bisa mengontrol diri baik, maka hasilnya akan baik juga untuk kita. Kemudian belajarlah untuk mengontrol diri supaya kita tepat waktu, disiplin, on time, jangan lagi suka telat-telat. Nah, untuk anak-anak kelas 5 nih, Talia, Alfian, Radit, semuanya sudah hebat karena setiap absen selalu pagi-pagi. Bahkan subuh-subuh udah absen ya, keren. Dipertahankan kedisiplinannya. Termasuk juga mengumpulkan tugas, jangan telat-telat. Itu juga salah satu cara kita mengontrol diri supaya tetap disiplin gitu. Belajar tanggung jawab, disiplin dan sebagainya, seperti tadi Bapak sudah jelaskan di awal. Yakin kalau kita bisa mengontrol diri kita dengan baik, kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Yang penting kita yakin, bisa, dan selalu berusaha dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, isi lembar kerja atau LKPD yang telah Bapak siapkan. Isinya seperti ini.
Nah, ini dia LKPD yang sudah Bapak buat. Life skill atau self management, self control kelas 5 SD laboratorium PGSD FIB UNJ. Nah, jangan lupa isi nama dan hari atau tanggal pengerjaannya ya. LKPD ini mempunyai tujuan melalui kegiatan menyimak video, diskusi, dan penugasan, kamu dapat memanage dan mengontrol diri dengan baik sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan dan potensi diri kamu. Nah, jangan lupa siapkan alat dan bahannya ya. Ini dia, kertas, alat tulis, dan video yang ada di channel ini. Langsung saja kita simak petunjuk kerjanya ya. Pertama, simak dulu video di channel YouTube Pak Yudi yang berjudul Life Skill Self Control. Kemudian, baca teks ini ya. Sekarang sambil Bapak bacain aja ya sekalian. Self control merupakan bagian dari keterampilan atau kemampuan manajemen diri. Self control berasal dari kata self yang artinya diri sendiri, dan control artinya kontrol yang mengatur, menentukan, dan memutuskan. Oleh karena itu, self control dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengontrol, menentukan, dan memutuskan untuk diri sendiri dengan baik. Jika kita ingin menjadi pribadi yang sukses dan berhasil menggapai cita-cita, maka kita harus memiliki kemampuan self-control ini dengan baik. Terkadang kita sibuk belajar dan berlatih banyak sekali keterampilan. Semua itu baik dan bagus untuk bekal masa depan kita kelak. Namun, kita sering lupa bahwasanya semua itu bisa menjadi maksimal jika kita mampu mengontrol diri dengan baik. Akan menjadi hal yang percuma atau sia-sia saja jika kita bisa melakukan banyak hal tetapi kita sendiri tidak mampu mengontrol diri dengan baik, bukan? If you learn self-control, you can master absolutely anything. Jika kamu belajar self-control, kamu bisa menjadi master atau orang hebat di bidang apapun. Nah, lalu bagaimana ya caranya agar kita bisa memiliki self-control yang baik? Di bawah ini bisa kita jadikan upaya untuk meningkatkan self-control loh. Apa aja? Pertama, disiplin, seperti yang tadi Bapak jelaskan. Yang kedua, membuat target atau tujuan yang ingin dicapai. Motivasi serta alasan sebanyak-banyaknya untuk mencapai target tersebut. Yuk kita buat motivasi dan alasannya untuk mencapai target. Yang ketiga, fokus untuk selalu berusaha jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Today must be better than yesterday and tomorrow must be better than today. Nah, lagi makan, jangan ngobrol. Anak kancil ada 8. Ayo tingkatkan self control supaya berhasil di masa depan. Itu dia teks yang tadi ya. Sekarang kita ke tahap berikutnya, nomor 3. Setelah membaca teks di atas, nah yang tadi Bapak bacakan, kamu sudah tahu kan bagaimana cara kita meningkatkan self control? Coba sebutkan dan jelaskan bagaimana cara meningkatkan self control itu. Kamu jawab di kolom warna biru ini ya. Lanjut ke nomor 4. Coba lihat gambar di bawah ini. Tuh ada gambar apa ya kira-kira? Nah, setelah kamu simak nih, buatlah makna atau cerita yang dapat kamu pahami dari gambar di samping. Kira-kira tentang apa ya? Kaitkan, jangan lupa kaitkan dengan video dan teks yang telah kamu pelajari tadi. Isi di kolom yang ini ya. Lanjut ke nomor 5. Dari teks tentang self control di langkah nomor 2 yang tadi kita baca, meningkatkan kedisiplinan adalah salah satu upaya dalam meningkatkan self control. Tepat waktu adalah salah satu indikator bentuk disiplin. Ayo kita belajar untuk selalu tepat waktu. Lalu gimana caranya ya? Ayo kita mulai disiplin dan tepat waktu dengan membuat dan melaksanakan jadwal keseharian kita. Buatlah kolom jadwal harian dari hari Senin sampai dengan Minggu beserta waktu dan kegiatan yang harus dilakukan dari bangun tidur sampai kembali tidur. Nah, contoh tabelnya seperti ini. Ya, jadi kamu buat misalkan dari bangun tidur nih di kegiatan, di kolom kegiatan. Waktunya kapan? Tulis di waktunya. Misalkan kamu bangun tidur jam 4, tulis jam 04.00. Terus habis bangun tidur kamu ngapain? Mandi, di kegiatannya tulis mandi. Atau sholat subuh dan seterusnya. Kamu tulis kegiatan dan waktunya. Buat dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Karena kan setiap hari jadwalnya kan beda-beda tuh. Nah, kamu bisa buat dengan HVS ya, lampirkan di LKPD ini. Nah, lanjut ke langkah kerja nomor 6. Setelah membuat dan melaksanakan jadwal harian, tahapan berikutnya adalah membuat target atau tujuan. Ayo kita merancang apa saja yang ingin kita capai untuk jangka waktu pendek, setidaknya sampai lulus SD ini. Dan jangka waktu panjangnya sampai kita dewasa. Boleh buat sekreatif mungkin, boleh dalam bentuk tabel, peta pikiran, atau mind mapping, dan sebagainya. Dibuat ya, jadi dalam bentuk jangka waktu pendek sampai kamu lulus SD, dan jangka waktu panjang sampai kamu dewasa. Lanjut
yang tahap nomor 7. Setelah membuat jadwal atau schedule, membuat rancangan juga sudah kita buat. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu fokus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo kita evaluasi diri melalui pengisian reinforcement di bawah ini ya. Apakah kita sudah berusaha untuk menjadi lebih baik? Yuk kita isi dengan jujur ya. Ada kolom nih ya, kamu isi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan atau keterangan kegiatan ini? Kalau setuju, kamu centang di bagian iya. Kalau aku belum melaksanakan seperti itu, berarti kan tidak. Kamu centang pernyataan di kolom yang tidak. Kalau kadang iya, kadang tidak nih, atau ragu-ragu, isi aja di centang bagian kadang-kadang. Ada beberapa aspek, diantaranya aspek spiritual, aspek patuh dengan orang tua, semangat belajar, patuh dengan guru, dan aspek emosional. Masing-masing ada 4 poin. Nah, kamu isi ya dengan jujur sesuai dengan keadaan dan kebiasaan kamu sampai saat ini seperti apa. Semoga dengan evaluasi ini, dengan reinforcement ini, kita jadi lebih sadar dan yakin untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, sudah paham? Silakan dikerjakan dengan semangat dan sungguh-sungguh ya. Kerjakan dengan jujur. Kerjakan, boleh minta bantuan orang tua di rumah, ayah ataupun mama. Tahu boleh tanya Pak Yudi kalau masih ada yang kamu belum paham, ini maksudnya kayak gimana sih Pak, gitu, boleh tanya ya. Oke, Bapak akhiri dengan pantun nih, dengerin ya. Burung pelatuk dari Cikini hinggap di pohon kelapa sambil bertanya. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank you.